Apalagi dan saya menekan latihan dalam kita workshop di SD Negeri 2 SD Impres 26. Nah, menunggu pengawas yang datang. Siapa yang datang? 3 orang. Bapak sambut mereka kan? Pengawas. Selesai. Biar saya duluan sih. Bapak yang punya rumah. Kenapa saya tidak bisa ikut kata kajian tadi kalau saya rasa heran-heran. Bapak pengawas laksanakan kegiatan ini. Ya. Tinggalkan Bapak Ibu dan Bapak-Bapak pengawas. Tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak-Bapak pengawas bahwa saya tidak ikut kegiatan anak saya sakit. Kalau saya jadi telepon harus saya ikut. Harapan ikuti kegiatannya dengan baik sampai selesai. Itu yang saya bisa sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya menyampaikan terima kasih dan selamat pagi. Dan selamat mengikuti kegiatan ini. Bapak, sahabat saya dari sejak SPG dulu, yang saya hormati Ketua K3S Iya. Ya lemas. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama marilah kita mengucapkan kurikulum PSOP atau kurikulum operasional Kesatuan Pendidikan ini Mas Pak pengawas harus dari segera dijalankan supaya Bapak Ibu Gus Klamono lagi memberikan arahan sebelum kita mulai kegiatan. kurikulumnya sudah diterapkan di sekolah. Ikutin terus keseruan kami ya. Daripada Bapak Like, Ibu comment, nanti subscribe channel berusul dari kami. belakang dengan terseok-seok. Untuk melaksanakan workshop ini dimaksudkan liburan ini Bapak Ibu pergunakan untuk menyusun kurikulum ini supaya nanti pada saat masuk ke tahun baru sudah siap dengan KSOP. Walaupun nanti banyak hambatan-hambatan, kita jalan saja. Kalau tidak jalan nanti kita tidak tahu kekurangannya apa, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mau tidak mau kita harus menggunakan gugus-gugus dari Mas. Malah kemarin saya tanya di gugus Mas tuh belum merasakan workshop ini supaya semangat kita supaya bisa jalan dengan baik harus ada dukungan. Satu, manajemen yang bagus, kemudian yang kedua adalah dukungan dana KSP, kemudian kurikulum merdeka, sekarang ada KSOP. Di satuan pendidikan itu dari kurikulum merdeka belajar. Nanti Pak lebih banyak operasional satuan pendidikan itu sama dengan inilah kurikulum 2013 ya dulu ya. Didik bukan guru namanya Pak Harjonawi. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang kenal Pak Paulus Pati. Pak Harjonawi lahirnya nanti di kalian ya, untuk tidak membuang waktu lagi kita akan masuk dalam pengajian menyerahkan kepada Mbak
materi yang tidak asing bagi kita, yaitu Bapak Ketua Pengawas SD, yaitu Bapak Nuryanto. Kepada Bapak dipersilakan. Nah, nanti Bapak Ibu ya dengan fase. Karena setiap nah, fase A itu, Bapak Ibu pernah dengar nggak? Fase A itu kelas berapa dengan kelas berapa? Saya menggali dulu. 1 sampai. Sekarang saya Bapak Ibu, kurikulum Merdeka ini sudah berjalan. Bapak Ibu yang ikut akreditasi tahun kemarin atau tahun ini dibutuhkan itu ya. Nah, dari capaian tadi Bapak Ibu, kita masukkan ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari yang satu, meningkatkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan number system pada bilangan cacah sampai 100. Nah, di awal tujuannya Bapak Ibu menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan number system pada bilangan cacah sampai 100. Penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda-benda konkret yang banyaknya sampai 20. Itu yang mana Bapak Ibu? Kalau tidak salah, Sewarna. Aku sekarang janda nih. Tapi dipindahkan ke tujuan. Ini Bapak Ibu, kita pindahkan ke alur dengan kata-kata yang operasional. Kalau yang sampulnya berarti orang Golkar. Is kuningnya. Ya, dari sini tahapan pembelajaran dipindahkan ke tujuan pembelajaran, dari tujuan pembelajaran ke masuk ke alur tujuan pembelajaran. Ada pecahan diterangkan setengah dan seperempat. Nah, dalam menyampaikan pembelajaran Bapak Ibu, itu Bapak Ibu melakukan dari apa ke apa? Pak Jonam ini pernah di Yana Surya, jadi saya mau bicara tapi nanti salah lagi, dia marah lagi. Ini ada kue Bapak Ibu ya. Ini konkret atau tidak? Konkret, nyata. Kue yang ini warnanya apa? Ini Coklat. Nah, kuenya ada berapa? 1 kotak ini isinya ada berapa? 2. Nah, taruh lagi. Kotak ini? Ada 1 kotak. Sudah. Ya sudah aku cari. Kalau ini Bapak taruh jadikan 1 kotak semuanya. Di dalam kotak itu ada berapa kuenya? Dari situ kita copy, kita pindahkan ke tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran itu kita masukkan ke mana? Bisa dipraktekkan kan? Kan saya suruh kamu ngitung. 42. Saya ada jadi pengawas di gugus 1 Sarawak. Ini yang mereka susun. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa dimanfaatkan untuk sekolah ya.
mau angkanya, tapi kadang-kadang kalau angka kita ganti nanti yang lain ikut ganti. Nah, copy, Ctrl C, kemudian kita cari ini yang di sini nih, apa ini? Nah, kita klik, munculnya seperti ini. Nah, setelah muncul ini Bapak Ibu tinggal save. Setelah simpan sini, Bapak Ibu pastikan sudah. Bapak Ibu ketik sini, Impress 26. Kalau Bapak Ibu pastikan saja bisa gini, terus diganti 26. Terus Bapak Ibu pilih yang ini, efek all ini, kita klik. Yes. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu cek SD-nya berubah tidak semua. Kalau dia sudah berubah, yang SD Impress 26, berarti Bapak Ibu sambil teliti yang masuk SD Impress 26 yang mana dan seterusnya. Nah, itu semua. Senang. Di sini saya coba untuk bagian pengukuran. Jadi pada pengukuran ini setelah kita lihat dari peraturan pemerintah nomor 033 tahun 2022, itu peserta didik pada akhir fase C, peserta didik dapat menentukan keliling dan luas berbagai bentuk bangun datar, yaitu segitiga, segi empat, dan segi banyak, serta gabungannya. Setelah itu mereka dapat menghitung durasi waktu dan mengukur besar sudut. Nah, setelah kita mengambil dari capaian penilaian, kita akan membuat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran Bukan capaian penilaian. capaian pembelajaran. capaian pembelajaran. Oke, yang pertama tujuannya yaitu menentukan keliling dan luas berbagai bentuk bangun datar, yaitu segitiga, segi empat, dan segi banyak serta gabungannya. Yang kedua, menghitung durasi waktu dan mengukur besar sudut. Dari tujuannya kita ke alur pembelajarannya, yaitu menentukan keliling dan luas berbagai bentuk bangun datar, yaitu segitiga, segi empat, dan segi banyak serta gabungannya. Yang kedua, menghitung durasi waktu dan mengukur besar sudut. Ini dari kami Sendiri dipisahkan, ya. Jadi itu kan di sana kan tujuan pembelajarannya, nanti untuk di ATP-nya, alur pembelajarannya itu dipisahkan antara keliling dan luas. Paham ya? Dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, kita ambil mengkaji Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa. Kemudian masuk ke alur tujuan pembelajaran, kita ambil tahap 1 itu mengkaji Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa. Kemudian yang kedua, itu tujuan pembelajaran itu mengkaji nilai-nilai Pancasila, proses perumusan Pancasila, implementasi Pancasila dari masa ke masa, serta rekapitulasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk alur tujuan pembelajaran itu mengkaji nilai-nilai Pancasila, proses perumusan Pancasila, implementasi Pancasila dari masa ke masa. Kemudian alur yang kedua, merekapitulasi nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian. Penerapan nilai-nilai Pancasila secara kolektif dalam beragam dalam kegiatan kelompok dan membangun kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Mengembangkan potensi sebagai kualitas personal dan manfaat dalam kehidupan global. Mengembangkan potensi
berfungsi sebagai kualitas personal yang bermanfaat dalam kehidupan, memberi bantuan yang dianggap penting dan berharga kepada orang-orang yang membutuhkan di masyarakat yang lebih luas dan konteks Indonesia dan kehidupan global. Jadi untuk yang kelima mungkin keluar alur kan. Jadi sekian dan terima kasih, mungkin ada sanggahan dari Bapak. Ngambil di dalam flash design. Yang ini tidak. PKN kita berikan aplaus dulu. Ini bisa di sini dibuat, ini kanva ya. Silakan mau dibuat bagaimanapun bisa, mau dikasih warna apapun bisa, mau diberi animasi juga bisa. Mungkin ini mau karena bagaimana supaya bisa dipakai lagi. Gimana? Makin hari kita akan makin bisa. Nanti Bapak Ibu, jika ada waktu yang sering main ke Sorong, ya, pas main ke kota, udah atau mampir di gubuk saya yang kita selalu belajar dari sekolah kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu hanya niatnya guru, saya nyari karena saya nggak